Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Halo Sobat Baper dimanapun juga berada. Acara podcast Bincang Asik seputar kanker dari Pelayanan Kanker Terpadu RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kali ini masih dalam rangkaian peringatan World Cancer Day yang merupakan peringatan kanker sedunia yang dicanangkan dimulai tanggal 4 Februari setiap tahunnya oleh UICC sebagai Badan Kanker di Dunia dengan tema strategik yang diusung setiap tahunnya. Sejak tahun 2022, World Cancer Day mengusung untuk waktu 3 tahun tema Close the Care Gap yang bermaksud untuk mengurangi kesenjangan pelayanan dan perawatan dengan pemberian akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Subtema khusus untuk 2024 ini adalah We Challenge Those in Power dengan tujuan mengajak para pengambil keputusan untuk memprioritaskan akses terhadap pelayanan kanker tersebut di seluruh dunia. Pada tahun ini, Pelayanan Kanker Terpadu RSCM merancang 11 episode Baper khusus WCD, membahas seputar upaya closing the care gap dalam penanggulangan kanker dari berbagai elemen yang memiliki peran penting terselenggaranya pengobatan kanker berkualitas secara merata di Indonesia, baik masyarakat, akademisi, maupun rumah sakit profesi dan juga pemerintahan. Insiden kanker yang terus meningkat di dunia juga di Indonesia. Di dunia dikatakan setiap 1 menit 1 detik 1 pasien terdiagnosa kanker dan setiap 2 detik akan ada 1 pasien yang meninggal karena kanker. Dan bagaimana di Indonesia? Data Globokan mengatakan bahwa setiap harinya akan terdiagnosa 1.000 pasien kanker di Indonesia. Tentunya hal ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan dan perlu disikapi secara strategik dan bijak. Sangat berbahagia sekali dan istimewa sekali kami berkesempatan menjumpai Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bapak Budi, ya, selamat Prof. siang, apa kabar? Selamat siang Prof, baik deh Prof. Terima kasih telah meluangkan waktu bagi Sobat Baper dimanapun di Indonesia. Kok Luar namanya biasa Baper sih Prof? sekali. Kenapa? Namanya kok Baper sih? Bincang asik seputar kanker. Oh ya, jadi gampang ingetnya ya, bincang asik seputar kanker. Nah, kita ngobrol ya Pak ya. Nah, kan Kementerian Kesehatan yang merupakan ujung tombak dari keputusan dan kebijakan terkait kesehatan di Indonesia, mulai dari penetapan kebijakan, penyelenggaraan hingga pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari program-program yang sudah dicanangkan. Dan luar biasa sekali, kami sangat berbahagia orang-orang yang bekerja di onkologi ini. Pertama kali kanker diangkat menjadi salah satu prioritas kesehatan dalam periode kepemimpinan Bapak. Barangkali Bapak dapat memberikan latar belakang keputusan tersebut. Jadi latar belakangnya saya tahu masa kerja saya pendek Prof. Cuman gitu. 3 tahun 9 bulan. Dan 1 tahun 9 bulan habis untuk vaksinasi dan pandemi. Jadi menterinya benernya tuh cuma 2 tahun. Saya sadar kekurangan saya kan gak mungkin kerjain semua. Jadi saya prioritas apa aja sih yang mesti dikerjain gitu. Biar sisanya nanti bisa dikasih ke menteri sesudah saya. Dan prioritasnya berdasarkan yang paling banyak bikin masyarakat menderita atau meninggal. Saya ranking nomor 1 tuh stroke, setahun 300.000, jantung 250.000. Nah kanker tuh nomor 3 Prof, 234.000. Malah saya dengar data terakhir Globokan 2022, Indonesia tuh setiap tahunnya 242.000 meninggal, 408.000 kena kanker. Ya udah karena dia masuk, ya kita fokus untuk beresin kanker Prof. Karena kesadaran kekurangan saya nggak mampu juga kalau pegang semua penyakit. Nah, tentunya kan Kementerian Kesehatan telah melakukan evaluasi untuk mengetahui gap tersebut dalam bidang pelayanan kanker pada saat ini. Menyikapi tema dari World Cancer Day yaitu Close the Care Gap. Tentunya kan kalau kita bicara Close the Care Gap kan kita bicara akses ya Pak ya. Dan juga untuk mencapai suatu pemerataan. Karena tema selanjutnya adalah Where you live should not determine if you will live. Jadi tandanya dimanapun sebenarnya kita berada, kita harus mendapatkan pengobatan yang sama kurang lebih. Akan tapi kan kita tahu ya Pak, bahwa kanker itu kan pengobatannya kan tidak semudah, cukup complicated lah. Mungkin melibatkan lebih dari 20 disiplin keilmuan. Dan juga jenis kanker kan dari ujung kepala sampai ujung kaki, bisa gendernya apa saja, segala usia. Dan
Jadi pemerataan dan peningkatan akses ini kan harus dirancang secara strategis ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang prioritas dan skala prioritas dan pentahapannya gimana nih Pak? Ini, saya juga belajar dari Prof. Tati salah satunya ya. Jadi begitu saya lihat kanker, ini penyakit yang paling ditakuti dan naiknya juga paling cepat di dunia. Ngobrol saya sama teman-teman, perkembangan teknologi pengobatan kanker sebenarnya maju cukup pesat. Ya. Dan saya kalau lihat sebagai orang kesehatan kan tugas kita dua. Satu meriksa, habis selesai periksa kita obati. Jadi memeriksa dan mengobati. Khusus untuk kanker ini belajar dari Prof juga dan beberapa teman-teman Prof juga yang lain ngajarin saya. Kanker itu satu kuncinya, harus deteksi dini. Kalau ketahuannya dini, itu kemungkinan sembuhnya jauh lebih besar, biaya jauh lebih murah dibandingkan dengan ketahuannya belakangan. Lebih mahal dan lebih menyakitkan. Nah, melihat bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan, ya saya geser. Benar-benar fokusnya tuh kita sebisa mungkin deteksi dini kanker, sebisa mungkin buka akses supaya screening dan deteksi dininya bagus, buka promotif edukasi ke masyarakat agar mereka mau deteksi dini, nggak takut menerima kenyataan gitu kalau ternyata sakit kanker, supaya apa? Supaya lebih murah dan sembuh. Saya kasih contoh misalnya Prof. Ini kan katanya kanker nomor 1 breast cancer. Breast cancer ya. Udah, deteksi dini breast cancer selama ini kan sadanis. Kan dia kurang ilmiah gitu. Jadi sekarang yang kita lakukan, kita bagi itu 10.000 USG ke puskesmas. Kita kasih mereka dengan yang linear probe. Kita didik dokter-dokter umumnya supaya bisa melakukan USG untuk deteksi dini kanker payudara dengan linear probe. Nah itu bisa terjadi. Itu kita lakukan. Misalnya contohnya kanker serviks Prof, nomor 2 kan wanita. Apa itu pencegahan awalnya promotif preventifnya? Kan ada vaksinnya. Nah saya waktu masuk vaksin itu pilot project 10 tahun. Aku juga bingung kenapa HPV ini cuma 10 tahun pilot project terus gitu kan. Akhirnya kita dorong itu tahun ini kan jadi program nasional HPV seluruhnya. Ya kemudian deteksi dininya dulu masih pakai pap smear kan susah. Sekarang kita pakai HPV DNA. Nah semua itu kita lakukan supaya lebih deteksi dini ya. Untuk kanker pria kan, kanker paru kita bagi tuh CT scan ke 514 kabupaten kota biar ada low dose CT scan. Untuk kanker usus yang pembunuh nomor 2 di laki kita bagi kolonoskopi di seluruh 514 kabupaten kota agar bisa deteksi. Tapi buat saya yang paling penting adalah deteksi dini itu harus. Cuma masalahnya orang kita juga takut Prof. Yeah. Makanya mesti butuh bantuan supaya dididik. Yeah. Jangan takut menerima kenyataan. Tapi dibilangin harusnya mereka takut mati. Karena kalau telat itu mati. Kalau ketahuan malah bisa diobatin gitu Prof. Mohon bantuannya. Ya memang sekali. Benar sekali Pak bahwa dengan deteksi dini sebenarnya salah satu keberhasilan penanganan kanker itu yang lebih utama adalah dengan bergesernya penemuan kasus ke arah yang lebih dini sehingga kemungkinan untuk disembuhkan menjadi lebih besar dengan biayanya lebih kecil sehingga coveragenya bisa lebih besar. Luar biasa sekali Pak ya. Nah tapi kan kita tahu Pak bahwa yang pernah saya ngobrol sama Bapak nih, geografi kita kan merupakan salah satu challenge yang paling besar ya Pak ya. Itu kan gimana ya, kurang lebih roadmap kita bisa menata agar dimanapun juga di Indonesia, masyarakat Indonesia akan mempunyai akses yang baik. Nah, saya juga menyadari sih, kenyataannya kan kita yang udah kena kanker banyak itu kayak 400.000. Jadi walaupun deteksi dini sudah dilakukan programnya seperti yang tadi saya sampaikan oleh Kementerian Kesehatan, tetap kita harus mikir bagaimana mengobati orang-orang yang udah iya. Kenyataannya udah kena. Nah, saya belajar juga jadi Prof. Itu kan macam apa nih, kita punya 7.000 pulau, 280 juta orang. Saya lihat yang bisa di treatment itu sangat berbeda antara Jakarta dengan misalnya Balikpapan gitu ya. Atau NTT, apalagi ya, antara Pak, ya? Pulau Jawa dengan Nusa Tenggara, itu kan jauh berbeda. Jadi sekarang yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan nomor 1, ya kita lihat layanan kanker itu apa Prof. Kalau saya lihat yang kita lakukan adalah kita memeratakan kemampuan diagnostiknya. Nomor kedua kita meratakan kemampuan terapeutiknya. Saya kasih contoh misalnya singkat Prof. Diagnosa. Cancer itu gimana kita mau obatin kalau misalnya kita nggak bisa diagnosa penyakitnya seperti apa. Karena yang namanya histopatologi atau immunohistochemistry itu saya lihat. Itu paling yang bisa kotanya cuma
nggak sampai 20 dari 514 kabupaten kota. Patologi anatomi itu Prof, sedikit banget spesialisnya dibandingkan patologi klinik, pada ini sangat dibutuhkan. Jadi yang kita lakukan misalnya di sisi diagnosa, sekarang saya standarisasi itu. Semua 514 kabupaten kota harus ditingkatkan PA-nya dari histopatologi jadi immunohistochemistry. Seluruh nanti 38 provinsi RSUD-nya harus bisa next generation sequencing. Semuanya akan kita pasang slide scanner sehingga mereka bisa teleconsultation mengenai hasil PA-nya kalau nggak ada aslinya. Sekarang dokter-dokter PA saya mau kasih fix salary yang agak tinggi. Karena orang nggak mau jadi dokter PA, mau jadi kayak prof karena gajinya gede gitu kan. Kalau PA pada ini sangat dibutuhkan untuk periksa diagnosa itu nggak ada. Nah yang masuk mungkin tempatnya prof adalah sekarang terapinya. Terapinya saya lihat tuh. Bedah terapinya kalau ada kanker itu bisa dibedah, bisa dikasih kemoterapi, bisa dikasih radioterapi. Sekarang mungkin udah ada yang imunoterapi. Nah yang paling gampang jujur aja Prof, itu kan bedah sama kemoterapi. Karena paling banyak spesialisnya kan. Di seluruh provinsi aku lihat bedah paling banyak, penyakit dalam paling banyak. Nah jadi sekarang yang kita lakukan 514 kabupaten kota harus bisa bedah onkologi, semua rumah sakitnya harus bisa kemoterapi. Kemoterapi kan butuh cytotoxic drug cabinet. Kita bagi tuh Prof. Nah tempatnya Prof yang mahalnya agak susah radioterapi. Kita kasih di levelnya 38 provinsi. Jadi saya terima kasih sama Prof Tati. Aku bilang Prof Tati, ini yang namanya treatment itu butuh linek. Linek itu sekarang cuma berapa kota yang punya antriannya panjangnya udah gak keruan. Nah saya maunya sebelum pensiun bisa gak nih? Kayaknya sih gak bisa sih. Mudah-mudahan bisa Pak, harus bisa Pak. Uangnya udah dapet. Akhirnya kita akan kejar supaya 34 provinsi ini mempunyai linek. Ya, lineknya sekarang sudah dalam uangnya udah ada. Dalam proses pembelian dan akan mulai diinstal. Tinggal sekarang masalahnya adalah gedung-gedungnya dan terutama orang-orangnya. Nah orangnya saya terima kasih dibantu sama Prof Tati yang mau mengakselerasi pendidikan dokter spesialis radio-onkologi ya namanya. Onkologi radiasi. Supaya ini bisa benar-benar cover ke 34 dan saya nanti akan pastiin nanti gajinya kita atur juga supaya agak tinggi sedikit sehingga alatnya datang mereka langsung bisa praktek gitu Bro. Jadi targetnya kan di seluruh minimal 34 provinsi dulu ya Pak ya. Karena ada 4 provinsi yang baru kan di nanti Papua, dulu nanti ya itu ya. Baik, jadi sobat baper sekalian demikianlah saat ini beroperasi terapi radiasi di 16 provinsi dan saat ini nih sedang dibangun di 10 provinsi tambahan. Jadi 26 provinsi. Itu hari tahun ini dapat jadi nggak ya? Nah, yang akan datang ini harusnya bisa ditutup lagi di 8 provinsi kan ya Pak ya. Nanti minggu depan saya akan ngobrol dengan pejabat yang terkait. Mungkin kalau bisa sebelum minimal sudah dimulai tahun ini untuk menutup ke 34 provinsi tersebut. Luar biasa sekali. Itu adalah di impian kami dokter-dokter onkologi untuk memiliki pelayanan dimanapun juga berada. Nah Pak, sekarang kan program ini udah mulai. Kemudian rencananya kan bagus sekali dengan roadmap yang baik sekali. Dan Bapak menemui hambatan enggak? Dan juga bagaimana menjaga supaya program ini berkesinambungan seperti yang diinginkan oleh kita semua bahwa 34 provinsi minimal akan memiliki pelayanan terhadap kanker yang kurang lebih setara gitu Pak. Hambatannya nomor 1 biasanya kalau saya ngobrol tuh kenapa nggak ada? Ya alatnya nggak ada. Apalagi alatnya Prof Tati kan mahal-mahal semua kan barang-barangnya itu kan. Yang radioterapi. Kan sekarang udah sedang diadakan. Nah sekarang kita cari solusinya, cari pinjaman aja ke Bank Dunia. Akhirnya kita bisa dapatkan $4 miliar tuh hampir 60 triliun. Nah itu kita prioritaskan untuk membeli alat-alat layanan cancer. Jadi uangnya udah beres nih Prof. Ini hambatan pertama. Udah kita selesaikan di Desember tahun lalu. Disetujui pinjamannya, uangnya ada, sekarang sedang procurement. Nah hambatan kedua begitu itu adalah rumah sakit daerahnya secara fisik nggak siap karena mesti bangun bunker. Saya pikir ternyata bangun mesti bangun bunker. Nah sekarang kita siapkan anggaran untuk tahun ini bangun bunker melewat dana alokasi khusus gitu dari Kementerian Kesehatan. Jadi uangnya udah beres. Begitu uangnya udah beres, yang masalah paling susah orangnya.
Ya, itu tantangan nomor 3 dan ini menurut saya paling susah. Karena orang itu kan bikinnya lama Prof. Kalau barang sekali beli itu 6 bulan selesai. Dulu orang ini bisa 4 tahun. Dan itu sebabnya saya datang ke Prof Tati dibantuin. Ya udahlah, kita bikin akselerasi. Jadi juga kapasitasnya kan terbatas waktu itu ya kita bicara. Karena Prof Tati juga ngelihat oh nih Menkesnya serius kali ini. Dia mau kasih uang buat ngasih alat, ya udah kita bantu. Nah, sekarang saya sudah lihat pipeline ketersediaan dokter-dokternya udah cukup, Prof. Nah, saya ada tantangan berikutnya nih, adalah tantangan perizinan dan pembiayaan. Karena setiap alat itu kan izinnya panjang tuh, Prof. Ada Bapeten lah, pengguna energi nuklir ya, ada Pak. nuklirnya, ada BPJS-nya. Nah, itu yang sekarang saya kejar. Karena even yang kemarin dipasang aja ada beberapa belum jalan karena perizinan Bapeten-nya belum keluar, BPJS-nya belum keluar, nggak dibayar sama BPJS-nya. Nah, itu tantangan-tantangan itu yang memang ya tugas kita untuk dorong deh supaya jadi. Tapi mudah-mudahan kalau dari sisi uangnya udah ada, koordinasi sama rumah sakit daerah untuk bangun fisiknya ada, nomor 3 orangnya juga bisa, perizinan Bapeten kita bisa rapin, dan yang terutama juga BPJS bisa menerima untuk bayar gitu ya. Itu alhamdulillah 5 tantangan ini kita bisa beresin. Jadi targetnya kapan, Pak? Ya saya sih mau targetnya kalau bisa sebelum saya sudah lihat jadwalnya. Tadi saya mau pikir sebelum pensiun bisa. Tapi bagusnya dengan pinjaman, Prof. Ini kan udah pinjaman nggak bisa dibatalin. Gitu kan. Jadi siapapun nanti gantinya karena udah minjem ya dia masih jalanin. Saya harapin tahun ini 10 ya, Prof. Apa 12 sih? Tahun ini yang kemarin berjalan 10. Nah, ini yang akan datang nih yang tahun yang kemarin ini yang Sihren apa gitu. Itu ada 4 gitu. Jadi sisanya mungkin 8. Yang harus 8. Tapi uangnya udah ada, Prof. Uangnya udah ada, tinggal memang, dan itu karena sudah berupa pinjaman nggak mungkin bisa dibatalkan tuh, Bro. Jadi saya berharap harusnya tetap jalan. Tinggal nanti saya kan bukan orang dari industri ini ya, jadi nggak tahu tergantung keinginan presidennya. Tapi seenggaknya kan Prof Tati dan teman-teman sekalian udah lihat bahwa ini sudah jalan, bagus ya, saya titip tolong diteruskan gitu, Prof. Baik, jadi insya Allah mudah-mudahan program ini bisa dapat berkesinambungan sehingga tujuan awal dari program ini bahwa semua 34 provinsi minimal ya Pak ya, kalau bisa 38, mungkin yang 4 belum siap secara fisik juga untuk menerima. Jadi bukannya dikesampingkan akan tetapi menunggu kesiapan dari 4 provinsi ini. Tapi yang 34 provinsi jelas sudah siap untuk menerima diadakannya pelayanan yang cukup cukup complicated di dalam bidang kanker ini. Jadi insya Allah berkesinambungan ya Pak ya. Aku titip ke Prof Tati juga. Kalau Prof Tati kan yang pasti akan di bidang ini terus gitu. Insya Allah Pak. Nah, mudah-mudahan kita umur panjang gitu kan. Nah Pak, menurut Bapak, kita kan tahu penanggulangan kanker. Kita bicara tadi pengobatan ya Pak ya, penanganan. Ini penanggulangan kanker secara keseluruhan kan merupakan suatu masalah yang kompleks ya Pak ya. Di lintas direktorat di kementerian aja kan melibatkan berbagai direktorat. Kemudian sebenarnya kalau kita berbicara mengenai bagaimana promosi kesehatan, pendidikan masyarakat terkait pengenalan faktor resiko, terkait pencegahan deteksi dini, kemudian pengobatan yang berbasis bukti, juga mengenai pembiayaan, koordinasi juga fasilitas dari pusat ke daerah. Sebenarnya kan ini kan ada faktor lintas kementerian ya Pak ya. Nah, kalau kita belajar atau kita lihat di negara-negara lain, saya mencari di publikasi yang memang tidak semua ada, tapi ada 3 yang luar biasa itu di Kanada, kemudian di Korea. Mereka mempunyai yang disebut sebagai National Cancer Control Committee, yang merupakan komite independen yang bisa menjembatani lintas sektoran dan lintas kementerian ini. Itu di Kanada itu walaupun baru dari tahun 2006, dia sudah bisa menurunkan mortalitas, menurunkan 5-year survival rate, baik kanker paru, kanker kolorektal, juga menurunkan incidence, juga di Korea. Jadi program itu berjalan dan terlihat hasilnya adalah penurunan morbiditas, mortalitas dari kanker dan keberhasilan pengobatan. Di Korea juga dan juga di Australia. Nah, menurut Bapak bagaimana nih? Dulu kan ada juga Komite Penanggulangan AIDS gitu ya Pak ya. Kalau Komite Penanggulangan Kanker Nasional ini bagaimana Pak? Untuk menjembatani sehingga implementasi dari program tersebut bisa dijalankan secara komprehensif untuk kepentingan masyarakat. Pengalaman saya di birokrasi Indonesia memang
Susah ya Pak? Koordinasi itu susah. Iya. Jangankan di level menteri, di level direktur udah sangat susah. Level dirjen sudah luar biasa susahnya gitu kan. Kalau apalagi level menteri gitu, wah itu udah hampir nggak mungkin jalan gitu. Nah, saya melihatnya begini Bu, memang pengalaman saya dengan lihat beberapa komite itu mungkin antar kementerian tuh sedikit sekali ya Susah ya. bisa jalan. Iya. Di Kementerian Kesehatan sendiri saya punya banyak komite Bu, komite ahli TBC, komite Iya. ahli HIV, Dulu AIDS sampai ada, segala ya. macam ada ya. Itu sangat bergantung seasonal tuh. Jadi kalau misalnya menteri yang semangat ngurusin ini dia jalanin. Tapi kalau enggak, ya enggak. Jadi saya juga berpikir cara yang paling bagusnya gimana untuk ini sustain. Sesudah saya lihat cara yang paling bagus yang ngumpulin orang-orang seperti ibu ya, yang benar-benar passionate untuk lakukan ini dan difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau saya melihat bahwa formal ataupun nggak formal, it doesn't really matters ya. As long as orang-orang seperti ibu, saya ngurusin apa? Banyak kok Pak. Nggak, saya ngurusin newborn screening misalnya sama Pak Aman Pulungan gitu. Saya berdoa. Mudah-mudahan pimpinannya nanti siapa, karena setiap masa kan ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu. Saya juga sadar bahwa suatu saat kan harus turun dan diganti yang lain. Saya berdoa mudah-mudahan nanti pimpinan-pimpinan di Kementerian Kesehatan ini selalu memiliki passion untuk secara inklusif mengajak orang-orang seperti ibu. Seperti misalnya yang lainnya juga. Karena orang-orang seperti ibu itu terus. Cuman kan belum tentu ibu memiliki power regulatory seperti yang aku punya kan gitu kan. Nah saya hanya berdoa nih mudah-mudahan nanti siapapun yang posisi tertinggi yang memegang regulatory power di kesehatan ini bisa berhubungan baik dengan orang-orang seperti ibu. Dan pesan saya ke ibu, ini kan karena gantian saya nggak tahu kan, tapi kalau ibu kan saya bilang Bu, coba jalin komunikasi yang baik dengan orang-orang seperti itu nanti. Saya juga sama ibu kan komunikasinya berkembangnya lucu gitu kan, gimana cara ketemunya dari mana. Tapi begitu kita tahu emang benar-benar kita memiliki tujuan yang sama, kita maju berdua hasilnya kan lumayan ya Bu ya, kalau saya bilang sih. Iya. Buat saya sih, saya merasa dalam 2 Sangat, tahun saya Pak, kerja yang benar ngurusin kesehatan dengan ibu, aku ngerasa ya kita bisa meninggalkan satu legacy yang harusnya bisa menyelamatkan masyarakat dan membuat banyak masyarakat orang kita lebih ya. sehat. Gitu. Ya. Jadi saya titip ke ibu nih, Ya. jaga itu kemampuan komunikasinya dengan penerus-penerus saya gitu, supaya bisa, karena ibu yang pasti bisa akan terus gitu. Banyak kok Pak orang seperti saya sebenarnya. Lebih banyak lagi makanya diajak dulu. Karena memang benar sebenarnya closing the gap ini bukan hanya menyelamatkan life survival, akan tetapi juga ada economic benefit ya Pak. Itu udah banyak ditulis di literatur mengenai hal itu. Yang saya dalami adalah mengenai kanker gitu. Nah, Bapak pernah mendengar nggak? Nih saya ingin menanyakan kepada Bapak agar didengar oleh sobat Bapak sekalian gitu kan, mengenai financial catastrophic dan toxicities. Karena kita lihat bahwa pasien kanker itu yang menderita bukan hanya pasien kanker, tapi the whole family mengalami penderitaan. Dan kami kemudian iseng-iseng melakukan penelitian dan ternyata benar sekali 40-60% keluarga pasien kanker itu mengalami financial catastrophic dan toxicities, termasuk bagaimana membayar akord rumah, bagaimana menyekolahkan anak, bagaimana untuk makan, itu kan sangat berat Pak, karena dia loss of productivity dan juga banyak pengeluaran tambahan, walaupun direct cost sudah dibayar oleh BPJS, tapi kan kita berbicara indirect cost. Bapak orang ekonomi lebih pintar dari saya. Nah, pasti. Nah, bagaimana tuh Pak? Karena saya lihat ada loh contoh di negara-negara lain bahwa pasien kanker itu mendapat subsidi gitu Pak, bukan hanya untuk direct cost tapi juga untuk indirect cost. Kira-kira gimana itu diterapkan di Indonesia gitu? Saya sekarang geser ngomong ke ekonomi. Nah, kalau geser ekonomi saya mulainya begini dulu, saya bilang nih. Karena ini saya mau titip buat teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan.
Pak Jokowi dan semua Indonesia, presiden sama kita pengen kita jadi negara maju. Kan ngomong Indonesia emas. Apa sih Indonesia emas? Oh, Indonesia dari negara maju. Apa sih negara maju? Itu high income country. Secara ekonomi Bu, negara maju itu ada kriterianya jelas. Jadi kayak cancer sama, stadium 1, 2, 3, 4. Negara maju itu jelas. Pendapatan per kapitanya harus 13.000 US per tahun. Kalau saya translate ke rupiah, harus 15 juta per bulan. Per bulan per kepala keluarga. Per kepala. Sekarang kita per kapita Bu, bukan per kepala keluarga, Oh. per kapita. Jadi kalau sekarang Bu, kita $4.700 per kapita per tahun atau sekitar 5 juta rupiah per bulan. Jadi masih jauh ya Pak ya? Jadi kita masih naik 3 kali lipat. Iya. Nah, kalau kita dan kita ngejaganya gampang aja. Kalau ini semua anak-anak ibu yang bantuin kita masih ada yang gajinya di bawah 15 juta sebulan, kita bukan negara maju Bu. Ya, kalau direkturnya di Kementerian Kesehatan gajinya masih di bawah 15 juta sebulan banyak, itu bukan negara maju. Gitu ya. Kalau kita negara maju udah rata-rata 15 juta. Yang kedua Bu, yang perlu kita pahami di secara ekonomi ya. Dalam sejarah semua bangsa-bangsa di dunia, orang bisa capai itu 13.000 break dari middle income ke high income. Itu di puncak bonus demografi. Kenapa? Karena puncak demografi kan artinya jumlah usia produktif paling banyak. Banyak. Ya, persentase Indonesia kalau Jadi salah 60%, 200 piramidnya 200 gembung juta. di tengah Jadi, ya Pak ya? Gembung di tengah. Ya. Otomatis memang jadi nanti GDP-nya paling tinggi dong. Iya. Karena semua orang produktif Produktif, kan. ya. Itu akan terjadi dalam sejarah bangsa-bangsa di puncak bonus demografi. Di Indonesia itu 2030 Bu. Oh, ya. Tinggal 6 tahun lagi dari sekarang. Artinya apa? Kalau udah sampai 2030 sampai 2035, ini sejarahnya ya. Bangsa itu nggak tembus tuh. Jadi dia punya demografinya dia capai, dia nggak tembus tuh high income country-nya. Dia akan makin sulit untuk jadi high income country dan di ekonomi dia akan dibilang itu masuk middle income trap. They will be Middle income trap. di middle income. Karena dia nggak akan punya momentum, nggak akan punya bensin, nggak akan punya jumlah tenaga kerja yang bisa mendorong dia nembus 13.000 per kapita. Dan itu Windows-nya cuma 2030-2035, which is 6 sampai 11 tahun dari sekarang. If we fail to bring our country ke 13.000 GDP per kapita atau 15 juta rata-rata per bulan, then forever anak kita, cucu kita, cicit kita tidak akan pernah merasakan hidup di high income country. Ini banyak contohnya Bu. Negara-negara Amerika Selatan itu udah declining tuh, udah menua populasinya. Nggak bakal bisa mereka jadi negara maju kayak Korea, kayak Jepang kan. Jadi dosa tuh kita kalau kita nggak bawa. Nah sekarang gimana caranya yang ketiga? Supaya ini secara ekonomi. Dan faktor yang mempengaruhi apa itu aja kan, gitu Pak? kenapa orang ada yang gaji 15 juta, 5 juta? Kalau saya bilang 2, mesti sehat, mesti pinter. Saya bilang sehat dulu, Iya. ya karena kalau dia nggak sehat kayak Nggak bisa Sakti, pinter. nggak bisa juga Iya. pinter. Kalau dia nggak sehat karena nggak di newborn screening kayak Pak Aman Pulangan, jadi nggak di congenital hypothyroidnya nggak diperiksa, dia jadi bodoh, dia nggak bakal pinter kan? Nggak mungkin dia bisa jadi dokter gaji kayak ibu, berapa puluh atau berapa ratus juta. Dia pasti gajinya kecil, 1 juta, 2 juta, 3 juta kan? Jadi dia harus sehat dan harus pinter. Itu sebabnya peran kesehatan Bu, aku titip nih, dan pendidikan itu key dalam 10 tahun ke depan. Kalau kita gagal Bu, ngangkat nih pendidikan sama kesehatannya, bangsa kita forever akan jadi middle income country. Nggak akan bisa jadi kayak Jepang. Jadi oleh karena itu saya titip, jangan salah Bu, itu milih Menteri Pendidikan sama Menteri Kesehatan. Iya. Gitu. Karena itu kembali lagi ke akses ya Pak ya. Iya betul. Dimanapun juga seseorang berada, maka dia harus mempunyai kesempatan untuk hidup, baik kesehatan maupun juga pendidikan sama ya Pak ya, maupun di kota besar maupun di. Dan saya sorry interrupt sedikit, supaya sehat kalau saya Bu ya, saya suruh prioritasnya. Tetap menjaga tetap sehat itu jauh lebih penting daripada mengobati orang yang Iya, sakit. Ya. iya. Itu ya, aku yang sebenarnya mau cerita nih ke teman-teman sekalian, tugas kita menjaga tetap sehat. Sebagus-bagusnya rumah sakit, bagusan rumah sendiri. Sehebat-hebatnya kamar operasi, mendingan tinggal di kamar tidur sendiri gitu. Sebagus-bagusnya tempat tidur di ruang operasi, kita di black mendingan nggak mau. Saya juga percaya Prof Tati itu dokter terkenal, ahli itu radiologi. Ibu mau nggak kena cancer di sana? Pasti ibu nggak mau. Gitu mendingan kalau bisa jangan kena. Jadi biar gimana? Bos Mencegah saya, itu. harus dicegah, harus screeningnya cepat. Kalau ada kena dikasih tahu. Jadi sama Prof Tatinya diobatinya udah lebih dini. Itu ya Bu yang saya titip pesan-pesan ke teman-teman kesehatan. Yuk didik orang-orang tuh supaya
mau screening, mau olahraga, lifestyle-nya diubah, jangan ngerokok, minum gula jangan banyak-banyak, gitu ya. Sebenarnya kan udah ada cerdik ya Pak. Apa tuh Bu cerdik? Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, Cuma nggak dilakukan rajin juga, olahraga, diet seimbang, istirahat cukup dan kelola stres Pak yang penting juga ya. Jadi positive thinking itu Pak. Luar biasa sekali. Supaya kalau bisa dari 72 kita ke 76 lah, atau ini saya udah 60 soalnya Bu. Udah 60 tuh masuk lansia kalau di. Saya lebih lansia Pak. Iya. Lansia tuh dapat diskon. Iya. Ini seumur hidup, Iya. segala macam seumur Kalau hidup. ke restoran seringkali Sering dapat dapat diskon. diskon. Padahal kita masih seger kan. Kita Iya. makanya kan kita tetap sehat. Kalau ya nanti 90 langsung wafat nggak pakai sakit, wafat gitu. Enak. Luar biasa sekali. Baik sobat baper sekalian, sudah banyak sekali kita menerima pesan-pesan, kesan-kesan, wejangan-wejangan dari Bapak Menteri Kesehatan kita ini yang luar biasa. Barangkali ada terakhir Pak, harapan Bapak nih, pesan Bapak Menteri untuk keberlangsungan program yang luar biasa ini yang tadi saya katakan the first ever katanya itu menjadi prioritas luar biasa sekali dan itu kemarin kebetulan saya dari dari IIE itu kita sangat dihargai loh Pak bahwa kita mempunyai itu program yang terima kasih sama seperti Ibu. itu. Nah, barangkali Bapak bagaimana nih Pak pesan-pesan Ya, saya untuk pesannya berlangsung program ini untuk kepentingan masyarakat di masa yang akan datang. Untuk anak cucu kita Pak. Saya pesannya nih Bu, ini juga belajar dari Ibu ya. Saya belajar dari CEO-nya Moderna namanya Steven Bancel. Dia cerita, kanker itu kan sel milik kita yang kemudian bermutasi sehingga nyebar. Sebenarnya tubuh kita tuh punya immune system, ya mau B cell, T cell yang bisa membunuh kanker itu, sel itu. Cuma gara-gara ini dulu friendship itu kan keluarga sendiri, dia nggak bisa kena bahwa ini ternyata udah jadi musuh. Jadi dia dibiarkan menyebar sehingga jadi cancer. Nah, secara konsep treatment cancer ini saya sebagai orang awam ya bukan orang kesehatan ya. Oh dulu kalau ada sel cancer tumor diambil. Itu kan ilmunya manusia gitu. Udah rubah ada orang kimia bisa dikasih kemoterapi, kasih kimia biar mati. Itu yang penting biar mati kan. Kemudian itu radioterapi dikasih radiasi biar mati. Tapi sebenarnya yang diceritain sama si CEO-nya Moderna, yang paling bagus pakai tentaranya Tuhan, pakai ilmu Tuhan. Bunuh sel cancer pakai our immune system. Mau B cell, mau T cell. Nah caranya gimana? Ya immune system kita satu mesti tahu sel cancer ini sudah bermutasi. Jadi bukan teman lagi musuh. Nomor 2 mesti diajarin untuk nyerang. Nah yang saya pelajari ini juga dapat dari Ibu adalah dengan perkembangan bioteknologi Bu. The way we memeriksa dan mengobati. Itu kan tugas kita kesehatan memeriksa dan mengobati. The way we diagnose and the way we treat in the future will be different. Jadi buat saya hiburan nih ke banyak profesor, wah majulah ke sana. Saya udah bikin BGSI, udah bikin, cari tuh. Misalnya kalau payudara, BRCA1, BRCA2, P3CA, misalnya kanker otak, MGMT, kanker paru, EGFR, supaya diidentifikasi tuh semua potensi cancer untuk risknya kita itu mutasinya di mana? Karena saya kan udah bagi tuh sekarang. Tahun ini Bu, mungkin dalam 3 tahun semua provinsi punya yang namanya genome sequencing. Ya Illumina atau Oxford apa supaya bisa dilihat. Oh, ini nih yang menyebabkan cancer. Sehingga dengan demikian kita bisa terapi at the DNA level and the gene level. Mau pakai CRISPR teknologi, gene therapy, monoclonal antibody, sekarang udah ada. Nah, ke depannya I believe cancer can be cured. Karena the science evolutionnya tuh maju pesat sekali. Baik di diagnosanya, karena harganya sekarang makin murah NGS itu, dan maupun treatmentnya. Karena yang namanya immunoterapi sama precision medicine itu luar biasa juga perkembangannya. Saya harap mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu sebagai yang bergerak di bidang cancer, saya sebagai pengamat yang mungkin suatu saat bisa kena cancer karena ayah saya meninggal multiple myeloma, ibu saya meninggalnya lung cancer, mertua saya meninggalnya karena breast cancer, semuanya kan I'm a high risk gitu kan. Walaupun kemarin udah cek itu panelnya Illumina 115 kanker darmais, ada nggak hereditary risknya kecil. Oh, cek circulating tumor DNA dari 5 panel gitu, panel dicek, oh ternyata masih belum ada, masih dalam batas normal. Tapi kan kita deg-degan juga Bu. Nah saya berharap nanti ke depannya diagnosanya bisa dilakukan dengan ilmu yang lebih masa depan. Treatmentnya pun bisa dilakukan dengan ilmu masa depan. Dan saya berharap
orang-orang seperti Ibu profesional di bidangnya jangan pernah lelah untuk berjuang ya. mencari ilmu. Jadi itu larinya ke arah itu yang kita sebut sebagai precision personalized medicine ya Pak ya, yang memang sedang berkembang saat ini, dan mungkin yang tadi dikatakan oleh Bapak akan mengubah bagaimana terapi kanker yang akan datang. Di dalam bidang kami juga itu sudah mulai digunakan, dapat membantu untuk menentukan dosis, membantu untuk menentukan seorang pasien ini perlu diterapi atau tidak, dan juga yang penting mungkin ke depannya untuk minimal residual disease, jadi untuk melihat apakah seseorang ini benar sembuh dari kanker atau tidak ya. Luar biasa sekali Pak. Jadi demikian Sobat Baper sekalian, kita sudah mendengar bincang-bincang yang menurut saya sangat luar biasa mengenai bagaimana future ke depan dari pengenanganan kanker secara keseluruhan dan khususnya di Indonesia ini. Terima kasih Bapak Budi telah hadir menemani kami di Baper Bincang Asik seputar kanker, yang dimana ada di mana saja. Jadi bukan hanya di Jakarta, akan tetapi tentunya dimanapun juga Sobat Baper sekalian. Terima kasih banyak atas kehadiran dan bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih juga kepada Sobat Baper atas atensinya. Semoga kita semua dapat terus semangat seperti tadi pesan dari Pak Budi, meningkatkan akses dan kualitas tata laksana kanker di tanah air ini. Terima kasih. Salam.